Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sejarah agraria yang kaya dan beragam. Pertanian telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia selama berabad-abad dan terus menjadi sektor penting hingga saat ini. Pasca kemerdekaan, pemerintah meluncurkan berbagai program reforma agraria yang bertujuan untuk mendistribusikan tanah kepada petani kecil, memperkuat keberlanjutan pertanian, dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Seiring berjalannya waktu, agraria Indonesia mengalami perkembangan dari tantangan yang terus berkembang. Petani modern, pengembangan perkebunan besar, konversi lahan untuk industri dan perkotaan, serta perubahan iklim menjadi isu penting dalam agraria Indonesia saat ini. Agraria Indonesia mencakup berbagai aspek yang meliputi tanah, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan sumber daya alam yang terikat. Pada masa lalu, pertanian tradisional di Indonesia didasarkan pada sistem subak di Bali, sawah terasering di Jawa, dan berbagai sistem pertanian lainnya yang beradaptasi dengan kondisi geografis dan lingkungan setempat. Pertanian menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia dengan mayoritas penduduk terlibat dalam sektor ini. Jika berbicara soal agraria, maka yang tak boleh luput dari perhatian adalah tanah. Tanah adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri, karena tanah adalah awal dari kehidupan dan manusia pun akan berakhir dalam tanah. Tanah merupakan instrumen sakral bagi kehidupan manusia, karena memberikan beribu manfaat jika kita bisa mengoptimalkan potensi dari tanah, terutama bagi petani. Tanah sebagai penyedia lahan pertanian dari sumber nutrisi bagi tanaman harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tanah adalah tempat tumbuhnya tanaman pangan seperti biji-bijian, sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lainnya. Tanah yang subur dan kaya akan nutrisi sangat penting dalam memproduksi hasil panen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan. Seperti yang kami temui salah seorang petani lokal yang berasal dari daerah Rupit, Lubuk Linggau, bernama Bapak JC, di mana ia mengelola tanahnya untuk perkebunan buah yang terletak di pinggiran kota Palembang. Di tengah modernisasi kota, perkebunan Bapak JC masih menggunakan teknik-teknik konvensional dalam mengelola kebunnya. Tanah berkisaran kurang lebih 2,5 hektar, sebagian besar dikonversikan untuk budidaya buah-buahan, sayur-sayuran, dan peternakan. Letak perkebunan yang tak jauh dari pusat kota ini telah dibangun sejak tahun 2014. Sebelum menjadi daerah perkebunan, tempat ini adalah hutan yang kemudian oleh kelompok tani Talang Jambe. Tanah ini dikelola menjadi ladang pencaharian ekonomi bagi warga setempat dengan menggarap tanah secara mandiri. Kondisi kebun ini masih menyisakan sebagian hutan dan pohon yang sengaja tidak ditebang sebagai pelestarian oksigen dan habitat alami untuk hewan-hewan seperti burung. Juga terdapat tanah sungai dari aliran Sungai Gasing Kabupaten Banyuasin yang dimanfaatkan petani lokal untuk membuat irigasi. Pembuatan irigasi ini cukup efektif karena untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan sebagai penyediaan sumber air bagi pertumbuhan tanaman. Daerah ini memang masih jarang dijamah oleh warga, kecuali untuk kepentingan pertanian. Karena akses jalan menuju perkebunan adalah tanah laterit atau tanah merah, yang dimana jika dalam kondisi hujan, akses jalan akan menjadi tantangan dan hambatan tersendiri bagi para petani. Proses pembangunan kebun buah Pak JC ini mayoritas dilakukan secara mandiri oleh keluarganya, mulai dari penggarapan, penanaman, pengaplikasian pupuk, dan perawatan tanaman hampir semuanya dilakukan dengan tenaga manual. Salah satu kekurangan dari kesulitan dari proses pengembangan perkebunan di sini adalah kondisi tanah yang gambut. Karakteristik dari tanah gambut ialah berbentuk dari bahan induk berupa bahan organik hutan atau rumput yang telah mengalami pelapukan berwarna kehitaman atau gelap, yang sifatnya sangat asam. Tanah gambut memiliki kandungan hara yang rendah. Tanah jenis ini membutuhkan pengelolaan yang lebih rumit jika digunakan untuk pertanian. Beberapa kekurangan dari tanah gambut
yaitu keasaman yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan dan penyerapan nutrisi tanaman. Kurangnya kesuburan karena tanah ini terbentuk dari lapisan-lapisan material organik yang terdekomposisi secara parsial, sehingga memiliki kandungan bahan organik yang tinggi tetapi nutrisi yang rendah. Nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium cenderung terikat dalam bentuk yang tidak tersedia untuk tanaman. Oleh karena itu, tanah gambut sering membutuhkan pemupukan yang intensif dan pengelolaan nutrisi yang baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Masalahnya di sini tanahnya tanah asam, jadi harus pakai dolomit untuk menghilangkan zat asam, pakai pupuk. Itu tidak ada buah dia, seluruh batang, seluruh tanaman. Termasuk kelapa ini. Kelapa itu makanya kelapa ini jarang lambat perkembangannya. Tanahnya ada unsur asam. Nah, ini dulu tanahnya tanah gelam. Buat tanaman ini jadi. Kalau dia kena banyak curah hujan, agak mengganggu. Itu mengganggunya. Ada asam itu. Pak Jaisir sendiri, untuk meminimalisir masalah zat asam, beliau menggunakan dolomit secara bertahap ketika awal-awal sebelum melakukan penanaman. Dolomit adalah mineral yang mengandung unsur hara kalsium oksida dan juga magnesium oksida dengan kadar yang cukup tinggi sehingga dapat menetralkan potensial hidrogen pH tanah. Penggunaan dolomit ini dapat dikatakan efektif karena terbukti buah-buahan di sini tumbuh dengan subur dan produktif. Lingkungan di kebun ini sendiri masih sejuk karena cukup banyaknya perpohonan dan jauh dari jalan raya, sehingga tidak terpapar polusi. Namun ketika menjelang siang hari, cuaca yang sangat terik akan sangat terasa di sini. Untuk pembersihan kebun juga rajin dilakukan seperti membersihkan rumput dengan menggunakan teknologi mesin pemotong rumput setiap hari, pembersihan irigasi, dan membersihkan daun-daun kering atau tumbuhan yang telah mati. Penyiraman tanaman di sini hanya sering dilakukan ketika musim kemarau, karena ketika kemarau kondisi tanah gambut menjadi sangat kering. Sifat dari tanah gambut menyerupai spons di mana pada kondisi normal akan menyerap dan menahan air secara maksimal. Namun, pada musim kemarau, lahan ini akan menjadi kering sampai kedalaman tertentu dan mudah terbakar. Ada cukup banyak jenis buah-buahan dan sayur-sayuran yang ditanam, seperti jambu biji merah, pisang, lengkeng, jeruk manis dan kunci, nanas, alpukat, rambutan, mangga, kelapa, cabai, kangkung, dan lain-lain. Untuk pemupukan sendiri, Pak Jaisi menggunakan pupuk kandang dengan estimasi 6 bulan sekali. Alasan digunakannya pupuk kandang ini karena mengandung nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan mikronutrien lainnya. Buah yang paling produktif di kebun ini adalah jambu biji merah atau nama lainnya Pisidium guajava yang ditanam kurang lebih 600 batang. Hasil satu kali panen dari buah ini mencapai 70 kg per hari. Dari alokasi tersebut, hasil panen biasanya akan dijual melalui internet secara online atau orang-orang yang datang langsung ke kebun pertanian secara offline. Alasan banyaknya buah jambu biji merah ini dijelaskan karena mengandung banyak manfaat dan obat, mulai dari daun sampai buahnya. Beberapa khasiat jambu biji yaitu dapat menjadi alternatif untuk mengobati penyakit seperti diare, kanker, hipertensi, batuk, flu, dan merawat kulit serta mencegah sembelit maupun diabetes, menurunkan berat badan, sariawan, dan demam berdarah. Selain jambu biji merah, yang menarik perhatian kami di sini terdapat juga banyak budidaya buah jeruk manis dan jeruk kunci di sini.
Jeruk manis biasanya membutuhkan waktu sekitar 8-12 bulan untuk mencapai masa panen. Sedangkan jeruk kunci membutuhkan waktu sekitar 9-14 bulan. Tandanya jeruk sudah siap dipanen adalah warna kulit yang telah mencapai kematangan dan rasa buah yang manis. Mayoritas melalui online dan uang datang dewek. Harga jambu yang dipasarkan dibanderol dengan harga 15.000 per kilogram. Cakupan pasar untuk buah-buahan di Palembang bisa dikatakan cukup besar. Namun yang unik dari penjualan buah di kebun ini, ketika COVID-19 melanda, pemesanan jambu justru semakin banyak dan semakin luas hingga keluar kota. Ini awalnya tahu dari Facebook, dari jualnya dari online. Jadi kami tuh ya kebenaran kan susah jualnya sekarang ya di lapak-lapak tuh susah. Jadi kami cari-cari lah di marketplace, ada rupanya. Jadi kami beli di situ dan sampai sekarang langganan, alhamdulillah lancar, langganan terus sampai sekarang. Kan kami jual juga sama kawan-kawan kalau ada yang nak mesen kayak itu. Karena memang kualitasnya itu bagus. Karena kemarin tuh terus jambunya tuh agak asem, mungkin dia tuh pereman kali ya kalau yang dikasih. Kami coba-cobalah beli yang di sini, rupanya dia jual mereka fresh, memang baru pakai dari kebunnya. Jadi beli deh, karena manis soalnya kalau dari kebun tuh. Kalau langsung kalau di pasar tuh kan gak asem, mungkin dia pereman jadi. Anak-anak tuh suka, apalagi di jus kan. Kami juga biasalah emak-emak edaknya galak buat kerupuk juga bisa, jambu tuh banyak lah macam-macamnya, dibuat sirup. Selain jambu ada juga nanas, sering kami beli, terus mangga ada juga di mereka ini salah satu langganan ini. Kalau yang lebih sering tuh kami beli jambu. Tergantung kalau misalnya untuk makan dewek, kalau untuk makan dewek paling 2 kilo 3 kilo. Tapi kalau misalnya ada kawan-kawan yang nebeng, terus ada kawan-kawan lain bisa sekitar 15 kiloan, 20 kiloan. Tergantung juga kalau ada yang nebeng kan. Kalau untuk ukuran buahnya lumayan ya, besar-besar dia. Kalau Ayu sering beli 2 kilo tuh isinya bisa sampai 8 iko. 2 kilo itu 8 iko itu berarti kan sekilonya sekitar 4 ikoan. Lumayan lah ukurannya termasuk besar. Terus juga buahnya bagus, gak ada uletan. Kata Ayu tadi, buahnya tuh bisa dibuat jus kan, biar sehat juga anak-anak tadi tuh. Terus kalau misalnya kan Ayu kalau beli 3 kilo itu kan nggak ada langsung habis sekaligus, apalagi kalau nggak ditaruh di kulkas kan dia jadinya cepat layu cek tenang. Dia udah berpengawet, jadi kita olah lagi buat kerupuk bisa, buat kerupuk kemplang cek itu untuk makan sehari-hari lah, makan pakai nasi ini udah sayang kan. Ya bisa dibuat sirup juga. Banyak yang manfaatnya tuh deh. Ya, banyak nih kalau manfaatnya itu kan bagus, vitamin C nya ada dari jambu nih, apalagi kalau misalnya anti DBD itu kan bisa untuk nambahin trombosit, bagus pokoknya banyak manfaatnya tuh. Terima kasih. Tak hanya jambu, penjualan buah utama lainnya adalah mangga dan nanas dengan produksi panen yang cukup besar. Permasalahan pada tumbuhan di kebun ini, ketika curah hujan yang tinggi, zat asam pada tanah gambut sangat mempengaruhi perkembangan tanaman karena tanah gambut cenderung memiliki drainase yang buruk karena tingginya kandungan air dan rendahnya tingkat infiltrasi. Hal ini mengakibatkan kelebihan kelembapan dan genangan air di permukaan tanah yang dapat menghambat pertumbuhan akar dan mengurangi ketersediaan oksigen bagi akar tanaman. Kekurangan aerasi dapat mempengaruhi pertukaran gas dan respirasi tanaman, sehingga membatasi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.
terutama untuk pohon pisang yang akan kesulitan untuk bertumbuh ketika musim hujan datang. Masalah lainnya ada pada hama seperti ulat, lalat buah, burung, kelelawar, dan lain sebagainya. Hama merupakan musuh alami bagi petani yang keberadaannya sangat mengganggu dan merusak hasil panen. Untuk meminimalisir para hama, biasanya Pak Jaisi menggunakan pestisida selama 4 bulan sekali. Pestisida bermanfaat untuk melindungi tanaman dari serangan hama, serangga, gulma, dan penyakit yang dapat merusak tanaman. Ini memungkinkan tanaman untuk tumbuh dengan baik. Akses jalan menuju kebun pun kadangkala menjadi hambatan ketika musim hujan datang. Kondisi tanah laterik atau tanah merah pada jalan bisa sangat memburuk dan becek jika hujan deras melanda, yang membuat petani-petani di sini akan sangat kesulitan menuju perkebunannya. Maka dari itu, ada kegiatan dari kelompok tani Talang Jambe untuk bergotong royong dan saling membahu untuk memperbaiki jalan dengan berbagai cara, seperti menambalnya dengan bebatuan dan menutupi tempat-tempat yang hancur dengan kayu gelam. Jika berbicara tentang perkebunan, maka salah satu hal yang paling diperhatikan adalah irigasi. Terkecuali dari perkebunan buah di sini, para petani memanfaatkan aliran sungai Gasing untuk dikelola menjadi irigasi. Pengelolaan irigasi ini dikeruk menggunakan alat berat aksavator yang disewa perseorangan dari kenalan kelompok tani Talang Jambe. Pembuatan irigasi memberikan manfaat yang signifikan seperti penyediaan air yang teratur dengan memiliki akses terhadap air yang cukup. Petani dapat memastikan bahwa tanaman mereka mendapatkan kelembapan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang sehat. Ini sangat penting di daerah yang mengalami musim kering atau curah hujan yang tidak teratur. Irigasi membuka peluang bagi petani untuk beralih ke tanaman yang lebih beragam dan berharga secara ekonomi. Dalam beberapa kasus, petani dapat mengubah pola tanam mereka menjadi tanaman yang membutuhkan pasokan air lebih banyak dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Irigasi Bikin sendiri pakai alat berat. sewa Wah, perusahaan lah. perorangan yang punya di sini. Oh, Untuk untuk teknologinya dia paling parit ini pakai alat pakai ekskavator. Ada yang lain-lainnya. Nah, nyumpuk-nyumpuk itu kan ada pakai alat berat, ada yang pakai pisau. Ini memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman. Dan dengan memiliki sistem irigasi sendiri, petani menjadi lebih mandiri dalam mengelola produksi mereka. Mereka tidak lagi tergantung pada faktor cuaca yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya seperti curah hujan. Irigasi memberikan kontrol dan kepastian terhadap pasokan air, memberikan petani lebih banyak kebebasan dalam merencanakan dan mengelola kegiatan petani mereka. Perkebunan buah memiliki peran yang signifikan dalam sektor pertanian dan ekonomi. Petani buah memegang peran dalam memproduksi buah-buahan yang merupakan sumber pangan yang bergizi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pembangunan perkebunan buah melibatkan beberapa proses seperti persiapan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, dan panen serta pasca panen. Proses ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk mencapai hasil yang optimal. Salah satu tantangan dari perkebunan Pak Jaisi ini adalah tanahnya yang gambut. Tanah gambut memiliki beberapa kekurangan untuk pertanian, seperti drainase dan aerasi terbatas, kandungan nutrisi yang rendah, keasaman tinggi, dan stabilitas struktur tanah yang rendah. Memang harus punya prospek.
Kalau punya prospek dan tidak prospek kan tergantung yang mengelola. Kalau tidak dikelola mati dia habis batas inilah. Kalau diurus ya prospeknya sampai beberapa tahun yang akan datang. Petani perkebunan buah perlu mengelola tanah gambut dengan hati-hati untuk memastikan kondisi yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman. Tanah merupakan suatu nikmat Tuhan yang diberikan untuk siklus kehidupan manusia. Tanah akan menjadi sangat bermanfaat jika bisa dioptimalkan secara maksimal, karena ia bersedia menjadi tempat tumbuhnya tanaman pangan seperti sayuran dan buah-buahan. Tanah akan selalu menjadi sumber daya alam yang vital, terutama bagi para petani untuk mengkonstruksi perkebunan. Petani sendiri ialah pahlawan agraria di mana ia menghabiskan tenaga dan waktunya untuk merawat dan menjaga kelestarian pangan. Petani secara tidak langsung berperan penting dalam menjaga stabilitas kesehatan manusia. Memproduksi pangan sejatinya tidaklah mudah bagi petani. Dibutuhkannya pengetahuan, ketekunan, kesabaran, dan tenaga kerja yang ekstra agar hasil panen mereka tidak gagal. Ada proses panjang dan melelahkan yang tak terelak dalam perjuangan mereka untuk menghasilkan pangan yang bergizi dan berkhasiat. Perjuangan dengan nikmat pahitnya rasa lelah di balik manisnya rasa buah akan selalu menghantui para petani. Mereka pada hakikatnya tidak hanya memetik setangkai buah, tetapi juga memetik kebahagiaan dan harapan. Karena tujuan akhir dari bertani bukanlah menumbuhkan tanaman, tetapi menjaga kehidupan. Maka dari itu, petani mengajarkan kita bahwa hidup tak pernah tentang hasil semata, tapi tentang perjuangan, ketekunan, kesabaran yang akan membentuk karakter tak tergantikan.